cerita. I believe that Indonesian female who migrates to the Netherlands as well as other countries in Europe, they have left their comfort zones. Para beliau yang ada di depan kita, salah satunya saya percaya sudah meninggalkan Indonesia, meninggalkan comfort zone-nya dan berusaha untuk menjadi self-standing underneming di Netherlands. Dan itu tidak mudah. Saya percaya sebelum kita memberikan interactive talk, saya akan memberikan ilmu. Segala sesuatu kalau ada ilmunya insya Allah bisa sustainable. Sehingga Bapak dan Ibu harus tahu gimana sih ilmunya berbisnis, gimana sih agar bisnis kita jalan, gimana kita memulainya. Yang perlu saya tanyakan yaitu ekspektasi para wanita Indonesia yang ada di Belanda. Anda semua pindah dari Indonesia ke Belanda dengan harapan nanti bisa hidup dan bisa bekerja selayaknya di Indonesia. Namun Anda harus tahu bahwa perpindahan Anda, your migration gitu ya, ke Belanda itu ke developed country, or what we can say knowledge-based economy, yang dimana ekonominya sudah develop, GDP-nya sudah tinggi dan ini merupakan salah satu negara terkaya di Eropa Barat. Oleh karena itu kita harus realistis. Ekspektasi jangan ditinggikan, jangan juga direndahkan. Sebagai wanita ataupun young generation, ada dua yang bisa Anda lakukan. Formal job dan informal job. Anda yang dapat dari Indonesia itu harus disetarakan dengan di negara maju. Apa yang kita sebut sebagai forwarding ya, disetarakan, diakreditasi. Karena whether you like it or not, sertifikat dari negara kita itu masih dilihat dari developing countries. Bisa dibeli. Ada yang bisa dibeli Bu? Mudah-mudahan kita jangan membeli sertifikat ya Bu ya untuk edukasi. Ijazah maksud saya. Yes. Saya sendiri juga Ketua Ikatan Ilmuwan Indonesia Internasional. Saya mengharuskan supaya Bapak Ibu kalau memang mau bertahan di bidang formal di luar negeri harus bisa menunjukkan sertifikat. Entah itu dari S1, S2 maupun S3. Kalaupun dari Indonesia harus diakreditasi. Nah, kalau misalnya nggak bisa, if you cannot find a job in the formal sector, that's not the end of the world. That's not the end of the world. Then you have to be creative. How can I survive? How can I, live side by side with my family in the Netherlands? Itu akan saya berbicara masalah informal job opportunity. Ya? Kalau kita berbicara bisnis, yang harus kita tekankan yaitu satu, knowledge, kennis. Yang kedua adalah skill, vaardigheden. Nah, itu yang akan kita tunjukkan dalam employability kita. Sekali lagi saya tunjukkan, kalau formal job, Bapak Ibu memang mau bertarung di international competition, itu selain formal education, kemudian skill, knowledge, dan juga kemampuan bahasa. Nederlands taal. Bear in mind, di Eropa hanya ada 2 negara yang memang they are truly English-speaking countries. They are United Kingdom dan Ireland. Belanda, Jerman, Prancis, dan lain-lain pastinya memakai bahasa lokal, yaitu bahasa mereka sendiri. Ya? Saya sekarang akan mengarah ke proses informal job opportunity. Tapi sebelum itu saya tanya salah satu speaker kita, Ibu Aryati. Beliau merupakan technical director dari company-nya. Dan beliau bergerak di bidang public health. Dan ini beliau mempunyai cabang di Belanda, namun juga berhasil maintain her business in Indonesia, bahkan juga di ASEAN ya Bunda ya. Oleh karena itu saya ingin bertanya, I do need my mic, roving mic, dan masih tetap eksis di dunia formal business.
bisa diceritakan proses untuk membentuk perusahaan di sini dan juga tantangannya, Bu. Karena Ibu tahu, seperti yang saya bilang, mencari pekerjaan formal di Belanda itu juga tidak gampang. Ibu, silahkan. Terima kasih, Bu Desi. Bapak dan Ibu sekalian, nama saya Ariana. Saya bekerja di Belanda sebagai tenaga profesional bidang kesehatan masyarakat. Saya di Indonesia bekerja sebagai dokter dari Gajah Mada. Kemudian setelah bekerja di Puskesmas selama kurang lebih 5 tahun, saya mulai yang dikatakan Bu Desi mengglobal. Jadi saya masuk ke dunia internasional. Kemudian saya bertahan di dunia internasional, tapi juga masih memimpin beberapa aktivitas di Indonesia. Jadi saya memimpin sebuah grup konsultan di Belanda. Kami bekerja untuk program-program kesehatan di negara berkembang, salah satunya di Indonesia, tapi kami aktif di 70 country di dunia, dan saya juga masuk ke Eropa. Tantangannya untuk bekerja di Belanda adalah kompetisinya sangat kuat. Kami di sini benar-benar harus menunjukkan bahwa kita accountable, bahwa kita bisa menyelesaikan pekerjaan dan tidak kalah dengan kolega dari Eropa. Juga ada bagian dari networknya. Tapi saya rasa juga tantangannya sama dengan punya perusahaan di Indonesia, adalah mencari orang-orang yang bisa kita percaya, yang bisa bekerja sama, yang satu jiwa, dan juga mengerti bahwa pekerjaan-pekerjaan itu kadang-kadang tidak hanya karena uang, tapi juga karena keinginan untuk membuat the world better place. Ya, tantangannya saya kira sama ya, Bu Desi. Traveling yang banyak, saya banyak sekali terbang ke negara berkembang, jadi saya juga perlu suami saya mau membantu saya untuk membesarkan anak-anak dan menunggui pada saat saya pergi. Menurut saya tidak beda dengan di Indonesia. Oke, terima kasih Bu Ariyanti. Tepuk tangan untuk Ibu Ariyanti. Ibu merupakan salah satu contoh wanita Indonesia yang masih bisa eksis dan insya Allah akan terus eksis. Mungkin Ibu mempunyai job opportunity di kantor Ibu untuk para generasi muda yang saat ini hadir di acara Indonesian Women's Forum. Oke, sekarang saya akan lebih masuk ke dalam entrepreneurship, entrepreneurs, ya. Hanya orang French yang bisa pronounce correctly karena kata entrepreneur itu dari French juga, entrepreneurship, gitu ya, yang artinya kewirausahaan. Boleh saya katakan 20 tahun terakhir ini entrepreneurship menjadi booming. Kalau dulu itu dianggap pekerjaannya apa? Wira swasta, udah lemes gitu. Oke, bukan PNS ya, wira swasta. Tapi sekarang pekerjaan yang namanya entrepreneur itu memberikan suatu wind of change, terutama bagi anak-anak muda ataupun kita yang sudah senior yang ingin mengadakan career switch. Because I want to be a boss of myself, I don't want to work for others. Let's do it, gitu ya. Yang perlu saya ingatkan sebagai seorang akademik maupun sebagai business practitioner, entrepreneurship itu bisa dilihat sebagai myth, tetapi juga sebagai kesuksesan. Myth karena Anda melihat seperti let's say Steve Jobs ataupun pendiri Facebook gitu. Anda melihat Mark Zuckerberg, oh kayaknya enak ya, kerjanya semau gue, pakai baju apapun, it's okay gitu ya. Tapi bear in mind, kemudian juga, if you don't do it smart way, it will not last for like what you wanted, ya. Sehingga sebagai seorang entrepreneur, saya sarankan khususnya untuk di Belanda, sudah saatnya Anda untuk sharing ide Anda, share your passion, your passion dengan partner. Partner yang terdekat pastinya partner suami atau istri. Ataupun Anda pergi ke KVK, Kamersparkkoophandel, atau ke gemeente di mana Anda tinggal. Kenapa? Karena mereka mempunyai semua informasi from A to Z dan Anda nggak akan dibohongin.
Kalau Anda lari ke teman Anda, biasanya itu ada ya kayak gini loh. Tapi kalau misalnya Anda nggak mau ya nggak apa-apa. Kan ada kalimat itu kan discourage you. So if I might say so, if you do have a plan how to do your own business, share with your close partners, share with your financial advisor, share with gemeente where you live, and the most important thing, once you've got a good, best idea, go to KVK. So I've touched the importance of business plan, financial plan, where the money comes from. Sadly, Bank Negara Indonesia di Belanda, we don't have license to finance Indonesian undernemings here. Kenapa? Karena yang kita biayai adalah trade finance, yang kurang lebih profitnya 250.000 pound sterling. Sehingga saya sarankan Anda, if you are interested in this business, go to financial advisor. The most important thing, share with your partners. Or feel free to contact me. I would be happy to assist you.